membahas tentang konsep sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam sebuah organisasi. Kalau mesin bisa dikendalikan dengan tombol, manusia tidak bisa begitu saja, karena manusia punya perasaan, motivasi, dan latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya, kita bisa membeli tenaga atau waktu kerja seseorang dengan gaji, tapi kita tidak bisa membeli semangat, loyalitas, dan dedikasi mereka. Semua itu muncul dari hati dan kesadaran pribadi. Karena setiap orang berbeda, maka pengelolaan SDM tidak mudah. Seseorang manajer harus paham sifat, kebutuhan, dan motivasi setiap karyawan. Dalam pengelolaan SDM, ada beberapa fungsi penting. Yang pertama, perencanaan. Perusahaan harus tahu berapa banyak orang yang dibutuhkan, dengan kemampuan seperti apa, dan kapan mereka dibutuhkan. Misalnya, jika sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru, maka harus merencanakan jumlah karyawan yang pas agar kegiatan berjalan lancar. Yang kedua, pengorganisasian. Setelah orangnya ada, perusahaan membagi tugas sesuai keahlian masing-masing. Misalnya, ada yang bagian produksi, ada yang bagian administrasi, ada yang bagian pemasaran. Dengan begitu, pekerjaan lebih rapi dan jelas. Yang ketiga, pengarahan. Di sini peran manajer adalah memberi semangat, motivasi, dan arahan kepada karyawan. Tujuannya agar mereka bekerja dengan optimal, merasa dihargai, dan mau berkontribusi sepenuhnya. Yang keempat, pengendalian. Manajer tidak hanya memberi tugas, tapi juga mengawasi apakah pekerjaan sudah sesuai rencana. Kalau ada kesalahan atau masalah, segera diperbaiki. Jadi kontrol ini penting supaya tujuan perusahaan tetap tercapai. Yang kelima, pengadaan. Ini adalah proses mencari dan mendapatkan karyawan baru. Mulai dari perekrutan, seleksi, sampai penempatan di posisi yang tepat. Yang keenam, pengembangan. Karyawan perlu terus belajar, maka perusahaan memberikan pelatihan, kursus, atau seminar supaya keterampilan mereka meningkat dan siap menghadapi tantangan. Yang ketujuh, kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa atau penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, seperti gaji, bonus, atau tunjangan. Kalau kompensasi adil dan layak, karyawan akan lebih semangat dan loyal. Yang kedelapan, pengintegrasian. Perusahaan harus bisa menyatukan kepentingan perusahaan dengan kepentingan karyawan. Jadi tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan. Kesembilan, pemeliharaan. Karyawan harus dijaga kesehatannya, baik fisik maupun mental. Caranya bisa lewat fasilitas kesehatan, lingkungan kerja yang nyaman, atau program pengembangan karir. Yang ke-10, kedisiplinan. Disiplin berarti karyawan sadar untuk mematuhi aturan perusahaan. Kalau semua disiplin, pekerjaan akan lebih teratur dan hasilnya maksimal. Yang ke-11, pemutusan hubungan kerja. Ada saatnya hubungan kerja harus berakhir, bisa karena kontrak habis, pensiun, atau alasan lain. Proses ini harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan masalah antara perusahaan dan karyawan. Tujuan utama SDM ada 4. Yang pertama, organisasional, yaitu mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, fungsional, menjaga agar pengelolaan SDM tetap sesuai kebutuhan. Yang ketiga, sosial, yaitu memastikan perusahaan juga bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, personal, membantu karyawan mencapai tujuan pribadi mereka, misalnya pengembangan karir atau persiapan pensiun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang industri halal. Industri halal adalah usaha menghasilkan barang dan jasa yang sesuai syariat Islam. Awalnya, istilah ini hanya populer di bidang makanan dan minuman. Namun sekarang cakupannya sudah sangat luas, mulai dari obat-obatan, kosmetik, hingga pariwisata halal. Di Indonesia, dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang ini menegaskan bahwa semua produk yang beredar, baik makanan, minuman, obat, kosmetik, maupun barang gunaan, bahkan jasa, bisa diberi label halal jika sesuai dengan aturan syariah. Karakteristik industri halal ada beberapa. Yang pertama, meskipun muncul dari kebutuhan umat Islam, produk halal sebenarnya bisa dikonsumsi siapa saja, termasuk non-muslim, karena tidak hanya bicara agama, tapi juga standar kualitas, kesehatan, dan keamanan. Kedua, semua produk halal harus melalui proses sertifikasi oleh lembaga resmi agar ada jaminan kehalalan. Ketiga, industri halal tidak hanya ada di negara Islam, tapi juga berkembang di negara non-muslim, asalkan mereka patuh pada standar halal. Konsep 4M dalam industri halal. Yang pertama, men. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang bekerja di industri halal, mereka harus paham aturan halal, misalnya cara menyembelih hewan sesuai syariat, cara menjaga kebersihan, serta larangan mencampur bahan halal dengan bahan haram. Contoh, pekerja di pabrik makanan halal wajib tahu aturan sertifikasi halal dan menjaga kebersihan sesuai standar. Yang kedua, material. Semua bahan yang digunakan harus halal dan suci, tidak boleh ada bahan yang mengandung babi, alkohol, atau zat yang diharamkan. Bahkan bahan tambahan seperti pewarna, pengawet,
riwayat perasa juga harus jelas asal-usulnya. Contoh, sebuah restoran halal harus memastikan daging yang dipakai dari pemasok bersertifikat halal. Yang ketiga, mekanisme. Proses pembuatan produk harus sesuai syariah. Tidak boleh ada kontaminasi silang antara bahan halal dengan yang haram. Alat produksi pun harus bersih dan khusus untuk halal. Contoh, mesin penggiling daging halal tidak boleh dipakai bergantian dengan daging babi. Yang keempat, monetary. Modal dan transaksi dalam industri halal harus berasal dari sumber yang halal juga. Artinya, tidak boleh ada praktik riba, judi, atau transaksi haram lainnya. Contoh, usaha halal sebaiknya dibiayai dengan pembiayaan syariah, bukan pinjaman berbunga. Peran SDM dalam rantai nilai halal. Setelah kita memahami konsep SDM dan juga konsep industri halal, sekarang mari kita lihat bagaimana peran SDM itu sendiri dalam rantai nilai halal. SDM menjadi penggerak utama dari awal hingga akhir proses. Di tahap produksi, SDM memastikan bahan baku halal, proses pengelolaan sesuai standar, sampai pengemasan yang aman. Pada tahap distribusi, SDM menjaga rantai pasok halal tetap bersih dari kontaminasi dan tidak bercampur dengan produk non-halal. Sedangkan di tahap konsumsi, SDM berperan memberikan informasi yang jelas dan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga konsumen merasa tenang dan percaya. Standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM halal. Standarisasi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia dalam industri halal merupakan aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan. Keberadaan industri halal yang semakin berkembang baik di sektor pangan, kosmetik, farmasi, maupun pariwisata menuntut adanya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai standar internasional. Hal ini dikarenakan industri halal bukan hanya menyangkut kepentingan umat Islam, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok global yang menekankan pada kualitas, keamanan, dan kehalalan produk maupun jasa. Selain itu, standarisasi dan sertifikasi kompetensi juga berperan dalam mendukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar untuk menyediakan tenaga kerja halal yang berkualitas tinggi. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila tenaga kerja memiliki sertifikasi yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM halal berperan dalam memastikan kualitas tenaga kerja, meningkatkan daya saing global, serta menjaga integritas dan kredibilitas industri halal. Tanpa adanya sistem standarisasi dan sertifikasi yang kuat, industri halal akan sulit berkembang karena tidak memiliki jaminan atas mutu dan profesionalisme tenaga kerja yang terlibat. Tantangan SDM di industri halal. Yang pertama, kurangnya pengetahuan halal. Banyak UMKM masih melihat halal hanya sebagai label formalitas karena minim sosialisasi, sehingga literasi halal rendah dan belum dianggap peluang strategis. Contohnya, pedagang gorengan memakai minyak bekas restoran lain, padahal itu bisa mengganggu status halal. Yang kedua, keterbatasan kompetensi SDM. SDM masih lemah dan pengolahan sesuai syariah, manajemen rantai pasok halal, dan penerapan sistem jaminan halal, serta kurang paham regulasi internasional sehingga sulit bersaing di pasar global. Contohnya, produk makanan sudah halal, tapi gagal ekspor karena tidak sesuai standar internasional. Kualitas SDM belum merata. Banyak lulusan syariah, paham agama, tapi kurang keterampilan teknis dan manajerial. Sementara pelatihan halal masih belum standar, belum merata, dan tidak seragam. Contohnya lulusan syariah, ia mengerti halal dan agama, tetapi belum bisa mengelola produksi di pabrik sesuai standar industri halal. Yang keempat, kelangkaan tenaga profesional. Auditor halal, pengawas produksi, dan eksekutif halal masih terbatas. Ditambah perbedaan standar antar negara menyulitkan pengakuan kompetensi dan tingginya turnover menambah biaya pelatihan. Contohnya, banyak perusahaan dan pabrik antri lama untuk sertifikasi halal karena jumlah auditor halal terbatas. Materi selanjutnya adalah strategi pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM halal. Yang pertama, pentingnya pelatihan halal. Fungsi utamanya untuk membekali SDM dengan pengetahuan halal agar kompeten, siap bersaing global, dan dipercaya konsumen. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memahami konsep halalan thayyiban, menguasai proses sertifikasi halal resmi, dan menjamin produk higienis aman, bergizi, dan sesuai syariah. Contoh,
Malaysia mengembangkan kursus halal science dan pelatihan UMKM agar produk lokal bisa menembus pasar internasional. Yang kedua, ada program pelatihan halal. Pelatihan ini mencakup berbagai sektor industri halal seperti A. Industri makanan dan minuman. Dalam industri makanan dan minuman, bahan yang digunakan harus halal. Cara membuatnya harus bersih dan pengirimannya harus terjaga agar tidak tercampur dengan barang yang haram. Contohnya, produsen bakso wajib memastikan daging dari hewan yang disembelih sesuai syariah, serta alat masak tidak tercampur dengan bahan non-halal. B. Industri kosmetik dan farmasi. Pada industri ini, bahan yang dipakai seperti kimia, tumbuhan, atau zat tambahan harus berasal dari sumber yang halal dan tidak najis, serta cara pembuatannya harus bersih dan jelas. Contohnya, lipstik halal menggunakan beeswax atau lilin lebah, bukan lanolin, lemak dari domba yang belum disembelih sesuai syariah. C. Industri pariwisata halal dan hospitality. Pada industri ini, keramahan dalam melayani tamu menjadi hal yang penting, misalnya menyediakan makanan halal, tempat sholat, dan layanan yang sesuai dengan aturan agama. Contohnya, hotel di Lombok menyediakan musola, menu halal, dan tidak menyajikan alkohol. D. Industri logistik dan transportasi. Fokus utama dalam industri ini adalah menjaga rantai pasok halal dari produsen ke konsumen dan terbebas dari kontaminasi barang haram. Contohnya, truk pengangkut ayam halal tidak boleh digunakan juga untuk mengangkut babi. E. Industri kesehatan dan rumah sakit. Pada industri ini, bahan obat, alat medis, dan layanan di rumah sakit harus sesuai dengan aturan halal agar aman digunakan oleh pasien muslim. Contohnya, rumah sakit menyediakan kapsul obat dari bahan nabati sebagai alternatif kapsul gelatin dari babi. Nah, jadi pelatihan halal sangat penting untuk menciptakan SDM yang kompeten di berbagai sektor, seperti makanan, kosmetik, pariwisata, logistik, dan kesehatan. Dengan pelatihan ini, produk atau jasa halal tidak hanya sekedar memenuhi regulasi, tetapi meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar global. She's going